Saat aku mengubur putri kami, suamiku merayakan pesta selingkuhannya. Tapi takdir membalasnya seketika. 1 jam kemudian, karirnya hancur di depan mata semua orang. Sebelum kita masuk ke kisahnya, yuk subscribe, like, dan komen, hadir, dulu untuk absennya. Udara terasa berat dan lengket, syarat dengan kelembapan sisa hujan semalam dan aroma bunga Kamboja yang menusuk tajam dari pemakaman umum. Bagi Maulidia, udara ini terasa seperti selubung yang mencekik, merampas sisa-sisa oksigen dari paru-parunya yang sudah sesak oleh duka. Ia berdiri di tepi liang lahat yang masih basah. Kedua kakinya terasa seperti jeli yang rapuh. Jika bukan karena genggaman erat Karin, adiknya, di lengannya, ia mungkin sudah ambruk ke tanah merah yang baru saja menelan peti putih kecil itu. Peti itu terlalu kecil, terlalu ringan. Sama seperti tubuh mungil putrinya, Anya, yang selama 7 tahun terakhir menjadi pusat semestanya. Di tangannya, Maulidia memeluk sebuah bingkai foto perak. Foto Anya saat ulang tahunnya yang ke-7, 2 bulan lalu. Senyumnya merekah, menampilkan 2 gigi depan yang baru tumbuh. Matanya berbinar seperti bintang kejora. Maulidia mengusap kaca dingin itu dengan ibu jarinya, mencoba merasakan kehangatan senyum itu sekali lagi. Namun yang ia rasakan hanyalah kehampaan yang membekukan. Gumpalan tanah pertama yang dilemparkan oleh ayahnya ke atas peti mengeluarkan suara debam yang memilukan. Suara itu seperti palu godam yang menghantam sisa-sisa harapan Maulidia. Engkau, ini semua nyata. Bisik hatinya, menolak untuk percaya. Anyanya, malaikat kecilnya yang cerewet dan selalu bertanya tentang pelangi, kini berbaring sendirian di bawah tanah yang dingin. Matanya yang sembab menyapu kerumunan pelayat yang berwajah muram. Ayahnya, ibunya, Karin, paman, bibi, para tetangga, bahkan guru-guru dari sekolah Anya. Mereka semua ada di sini, berbagi keheningan dan duka. Namun, satu sosok yang paling ia butuhkan justru tidak ada. Ruang kosong di sebelahnya terasa seperti jurang menganga yang mengejeknya. Devon, suaminya, ayah dari Anya. Pagi tadi, saat Maulidia terisak sambil memilih gaun terbaik Anya untuk yang terakhir kali, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Sayang, maaf sekali, ada rapat darurat dengan Dewan Direksi. Ini menyangkut promosi kita. Aku lakukan ini untukmu dan Anya. Kuatkan hatimu. Aku segera menyusul. Maulidia membaca pesan itu berulang kali, mencoba menemukan ketulusan di antara rangkaian kata yang terasa begitu klise dan dingin. Promosi. Di hari pemakaman putri mereka satu-satunya, Devan masih memikirkan promosi. Sebagian kecil dari dirinya yang naif mencoba memahami. Devan adalah pria ambisius, tulang punggung keluarga. Mungkin ini memang caranya mengatasi duka, dengan menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Mungkin ia hanya tidak sanggup menghadapi kenyataan ini. Namun, sebagian besar hatinya merasakan sesuatu yang lain. Sebuah simpul dingin yang mengeras di perutnya. Ia bisa merasakan bisik-bisik di belakangnya. Ia bisa melihat tatapan iba bercampur kebingungan dari kerabatnya. Karin bahkan tidak berusaha menyembunyikan amarahnya. Rahangnya mengeras setiap kali ia melirik ke arah jalan masuk pemakaman, seolah berharap Devan akan muncul dari sana sambil berlari dengan napas terengah-engah. Tapi Devan tidak pernah datang. Hingga doa terakhir dilantunkan dan gundukan tanah merah itu telah sempurna dihiasi taburan bunga mawar dan melati. Sosok tegap suaminya tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Maulidia menaburkan segenggam bunga terakhir. Jemarinya gemetar. Saat itu, ia merasa menjadi perempuan paling kesepian di seluruh dunia. Ditinggalkan oleh putrinya menuju keabadian, dan ditinggalkan oleh suaminya di tengah neraka duniawi. Perjalanan pulang dari pemakaman terasa kabur. Suara-suara di sekitarnya terdengar seperti dengungan dari kejauhan. Pikirannya melayang kembali ke 2 minggu yang lalu, ke ruangan serba putih dengan aroma antiseptik yang khas. Ruangan tempat Anya menghabiskan hari-hari terakhirnya. Demam tinggi yang awalnya mereka kira hanya flu biasa, ternyata adalah infeksi ganas yang menyerang otaknya dengan cepat. Dunia mereka jungkir balik dalam semalam. Maulidia tidak pernah meninggalkan sisi ranjang Anya. Ia membacakan semua dongeng favoritnya sampai suaranya serak,
menyanyikan lagu Nina Bobo yang sama berulang kali, dan mengompres keningnya yang panas dengan harapan sia-sia. Selama minggu pertama yang kritis itu, Devan masih ada. Ia akan datang sepulang kerja, dengan setelan jasnya yang mahal dan wajah lelah. Namun, kehadirannya terasa seperti formalitas. Matanya lebih sering terpaku pada layar ponsel. Jemarinya sibuk mengetik balasan email. Kunjungannya singkat. Selalu diakhiri dengan alasan yang sama. Aku harus kembali menelepon klien penting. Kamu baik-baik di sini ya? Kabari aku perkembangannya. Maulidia, yang terlalu fokus pada kondisi Anya yang naik turun, hanya bisa mengangguk. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Devan sedang berjuang dengan caranya sendiri, memastikan tagihan rumah sakit yang membengkak akan lunas terbayar. Namun, pada minggu kedua, frekuensi kunjungan Devan semakin berkurang. Terkadang ia hanya menelepon. Suaranya terburu-buru. Ada meeting di luar kota. Proyek baru ini menyita seluruh waktuku. Dewan direksi akan segera mengambil keputusan. Aku tidak boleh membuat kesalahan. Maulidia mulai merasakan ada yang salah. Suatu malam, setelah Devan pulang dari salah satu pertemuan maraton, Maulidia mencium aroma parfum wanita yang asing dan manis menempel di kerah kemejanya. Ketika ia bertanya, Devan tertawa kecil, menyebutnya paranoid karena kelelahan. Itu pasti parfum salah satu rekan kerjaku. Sayang, kami tadi merayakan keberhasilan negosiasi di restoran. Jangan berpikir yang macam-macam. Maulidia memilih untuk percaya. Ia tidak punya tenaga untuk bertengkar. Seluruh energi mental dan fisiknya tercurah untuk Anya. Puncak dari kejanggalan itu terjadi 3 hari sebelum Anya tiada. Saat kesadaran Anya sempat kembali untuk sesaat, bibir mungilnya yang pucat bergerak, membisikkan satu pertanyaan yang meremukan hati Maulidia. Bunda, ayah kok jarang di sini? Anya kangen. Maulidia menelan ludah, menahan air mata yang mendesak keluar. Ia segera melakukan panggilan video kepada Devan. Wajah Devan muncul di layar. Latar belakangnya tampak seperti lobi hotel yang mewah. Ayah lagi kerja, nak, kata Devan dengan senyum yang dipaksakan. Ayah janjikan, kalau Anya sembuh, kita liburan ke pantai. Bisik Anya lagi, suaranya nyaris tak terdengar. Tentu, sayang, tentu, jawab Devan cepat. Setelah proyek besar ayah selesai, kita langsung berangkat ke tempat yang paling Anya suka, ya? Ayah janji. Itulah janji terakhir Devan untuk Anya. Sebuah janji yang sekarang menggema di benak Maulidia dengan ironi yang menyakitkan. Devan tidak hanya melewatkan liburan itu, ia bahkan melewatkan hari di mana ia seharusnya mengantar putri mereka ke peristirahatan terakhirnya. Proyek apa yang lebih penting dari ini semua? Promosi apa yang sepadan dengan kehilangan ini? Lamunan Maulidia terbuyarkan saat mobil berhenti di depan rumah mereka. Rumah yang kini terasa terlalu besar, terlalu sunyi. Rumah yang setiap sudutnya menyimpan gema tawaannya yang tidak akan pernah terdengar lagi. Rumah itu penuh sesak oleh kerabat. Aroma kopi dan kue-kue yang dibawa para tetangga bercampur dengan suasana duka yang pekat. Maulidia duduk di sofa tunggal di sudut ruangan, membiarkan orang-orang datang dan pergi, mengucapkan bela sungkawa dengan suara berbisik dan menepuk bahunya dengan lembut. Ia hanya menjawab dengan anggukan kecil. Tatapannya kosong, energinya terkuras habis. Setiap kali pintu depan terbuka, hatinya berdesir, mengharapkan Devan yang akan masuk dengan wajah penuh penyesalan. Tapi harapan itu selalu pupus. Yang datang hanyalah lebih banyak wajah-wajah prihatin. Ia melihat Ibu Laksmi, ibu mertuanya, sibuk di dapur. Wajahnya tampak tegang. Sesekali ia melirik ke arah Maulidia dengan tatapan yang sulit diartikan. Bapak Hardiman, ayah Devan, hanya duduk diam di teras, merokok dalam keheningan yang kelam. Mereka tampak malu, tapi tidak ada yang berani membuka suara tentang ketidakhadiran putra mereka. Di tengah keramaian yang memilukan itu, Karin berjalan menghampirinya. Wajah adiknya itu pucat pasi. Matanya berkilat menahan amarah yang luar biasa. Ia tidak sendirian. Di belakangnya ada beberapa sepupu mereka. Wajah mereka sama tegangnya.
Mereka seperti membawa sebuah berita buruk lain di atas kabar duka yang sudah ada. "Mbak," panggil Karin. Suaranya bergetar. Ia berlutut di depan Maulidia, mengabaikan tatapan orang-orang di sekitar. Maulidia menatap adiknya. Tidak mengerti. "Kenapa, Rin?" Karin menarik napas dalam-dalam. Ia melirik ke sekeliling, lalu kembali menatap Maulidia lekat-lekat, seolah mencoba meminjamkan kekuatan melalui tatapannya. "Aku nggak mau Mbak tahu ini dari orang lain," bisiknya pelan. "Aku juga nggak mau Mbak terus-terusan dibohongi. Tapi aku mohon, kuatkan hatimu, ya." Perasaan tidak enak yang sejak pagi menghantui Maulidia kini kembali dengan intensitas berlipat ganda. Jantungnya mulai berdebar kencang. "Ada apa, Karin? Jangan membuatku takut." Alih-alih menjawab, Karin mengeluarkan ponselnya dari dalam tas. Tangannya sedikit gemetar saat membuka sebuah aplikasi media sosial. Ia ragu sejenak, menggigit bibirnya. Lalu dengan satu gerakan pasrah, ia menyodorkan layar ponsel itu ke hadapan Maulidia. "Mbak harus lihat ini." Maulidia menunduk. Matanya yang lelah dan bengkak mencoba fokus pada layar cerah yang kini berada di genggamannya. Sebuah layar yang akan menghancurkan sisa-sisa dunianya hingga menjadi debu. Hal pertama yang menyambut Maulidia dari layar ponsel itu bukanlah gambar, melainkan suara. Suara musik yang hingar-bingar, dentuman bass yang ceria, dan gelak tawa orang-orang yang sedang bersenang-senang. Kontras yang begitu brutal dengan keheningan dan isak tangis yang mengisi harinya. Itu adalah sebuah Instagram story. Rangkaian video pendek yang diunggah oleh seorang wanita bernama Fania, yang Maulidia kenali sebagai salah satu manajer baru di divisi Devan. Devan pernah mengenalkannya sekilas di acara makan malam perusahaan beberapa bulan lalu. Video pertama menampilkan dekorasi restoran mewah. Balon-balon berwarna emas dan mawar. Meja panjang yang penuh dengan makanan dan minuman mahal. Ada tulisan besar di dinding. "Happy birthday, Fania." Jantung Maulidia berdegup semakin kencang. Ia menggeser ke video berikutnya. Video kedua membuat napasnya tercekat. Di tengah kerumunan, Devan berdiri memegang mikrofon. Suaminya. Ia tampak begitu hidup, begitu bahagia. Wajahnya berseri-seri, rambutnya ditata rapi, dan ia mengenakan kemeja biru laut yang Maulidia tahu adalah kemeja favoritnya. Ia sama sekali tidak terlihat seperti seorang ayah yang sedang berduka. Ia terlihat seperti seorang pria yang sedang berada di puncak dunia. "Untuk satu-satunya wanita yang membuat duniaku lebih berwarna," seru Devan ke mikrofon. Suaranya lantang dan penuh semangat. Kerumunan bersorak. Maulidia merasakan perutnya mual. Dunianya? Bukankah Anya yang selalu Devan sebut sebagai dunianya? Video berlanjut. Devan berjalan mendekati Fania, yang duduk di kursi utama, sambil membawa sebuah kue ulang tahun besar dengan lilin-lilin yang menyala. Fania, dengan gaun malamnya yang berkilauan, menatap Devan dengan tatapan memuja. "Selamat ulang tahun, sayang," kata Devan, nadanya lembut dan intim. Ia mencondongkan tubuhnya dan di tengah sorak-sorai teman-temannya, ia mencium bibir Fania. Bukan ciuman singkat di pipi. Itu adalah ciuman yang dalam dan penuh gairah. Dunia Maulidia berhenti berputar. Seluruh udara di paru-parunya seakan tersedot keluar. Ia tidak bisa bernapas. Ia menggeser layar dengan jari yang kaku ke video terakhir. Video itu menunjukkan Devan memberikan sebuah kotak bludru kecil kepada Fania. Fania membukanya, menjerit kaget, lalu memamerkan isinya ke kamera. Sebuah kalung berlian yang berkilauan di bawah cahaya lampu restoran. Dan di bagian bawah layar, dua elemen kecil merangkum seluruh pengkhianatan ini dengan presisi yang mematikan. Pertama, caption yang ditulis oleh teman Fania yang merepost story tersebut. "So lucky. Surprise party and diamond from the one and only Emer Devan. So sweet." Kedua, dan yang paling menghancurkan, adalah penanda waktu unggahan. 2 hours ago. 2 jam yang lalu. Tepat saat tubuh kecil Anya diturunkan ke liang lahat. Tepat saat Maulidia mencengkeram tanah kuburan. Menangis sampai suaranya habis. Suaminya, ayah dari putrinya, tidak sedang rapat darurat dengan dewan direksi.
Ia sedang merayakan pesta ulang tahun selingkuhannya, memberinya berlian, dan menciumnya di depan semua orang. Ponsel itu terasa membakar tangannya. Suara tawa dan musik dari video itu kini terdengar seperti jeritan iblis di telinganya. Ponsel itu terlepas dari genggaman Maulidia yang lemas. Jatuh ke pangkuannya dengan suara pelan. Karin dengan sigap mengambilnya sebelum jatuh ke lantai. Wajah adiknya kini bukan lagi hanya marah, tapi penuh dengan kebencian. Maulidia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap lurus ke depan, ke dinding di seberang ruangan. Tapi ia bisa merasakan pergeseran atmosfer di sekelilingnya. Keheningan yang tadinya penuh duka kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang tegang, berat, dan mengerikan. Karin, tanpa perlu berkata-kata, berdiri dan menunjukkan layar ponsel itu kepada ayah mereka. Maulidia melihat dari sudut matanya bagaimana wajah ayahnya yang sabar berubah menjadi merah padam. Rahangnya mengeras, dan buku-buku jarinya memutih saat ia mengepalkan tangannya begitu erat hingga bergetar. Ponsel itu kemudian berpindah tangan ke salah satu paman mereka, lalu ke yang lain. Bisik-bisik bela sungkawa berhenti total. Ruang tamu yang luas itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap, hanya menyisakan dengungan pelan dari pendingin ruangan. Sunyi yang jauh lebih memekakan daripada raungan tangis sekalipun. Terakhir, salah seorang sepupunya yang pemberani berjalan menghampiri Ibu Laksmi, ibu mertua Maulidia. "Tante, mungkin tante perlu lihat ini juga. Ini alasan kenapa Devan tidak ada di sini." Ibu Laksmi mengambil ponsel itu dengan ragu. Awalnya, wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. "Tidak mungkin. Ini pasti salah paham. Ini video lama." Gumamnya, suaranya bergetar, mencari-cari pembenaran. Tapi kemudian matanya menangkap penanda waktu unggahan itu. Bibirnya terkatup rapat. Warna menghilang dari wajahnya, menyisakan pucat pasi seorang ibu yang dipermalukan oleh kelakuan putranya sendiri. Ia terhuyung mundur, seolah baru saja menerima tamparan keras. Bapak Hardiman segera menahan tubuh istrinya, merebut ponsel itu, dan saat melihat isinya, ia hanya bisa memejamkan mata sambil menggelengkan kepala perlahan, dikalahkan oleh rasa malu yang luar biasa. Semua orang di ruangan itu kini tahu. Seluruh keluarga besar dari kedua belah pihak, para tetangga, teman-teman dekat. Mereka semua menjadi saksi bisu dari pengkhianatan paling keji yang bisa dibayangkan. Terpampang jelas di layar media sosial, tak terbantahkan. Di tengah keheningan yang mencekam itu, sesuatu dalam diri Maulidia patah. Tapi itu bukan sesuatu yang membuatnya lemah. Justru sebaliknya. Air mata yang sejak pagi membasahi pipinya kini berhenti mengalir. Rasa sakit yang melumpuhkannya tidak hilang, tetapi berubah bentuk. Dari duka yang lembut dan menyayat, menjadi amarah yang dingin dan tajam seperti pecahan kaca. Ia tidak lagi merasa hancur. Ia merasa dikhianati dengan cara yang paling brutal. Pesta itu bukan hanya sebuah perselingkuhan. Itu adalah deklarasi. Deklarasi bahwa dukanya tidak berarti. Deklarasi bahwa kematian Anya tidak lebih penting dari perayaan ulang tahun seorang wanita lain. Perlahan, dengan punggung yang lebih tegak dari sebelumnya, Maulidia berdiri. Semua mata tertuju padanya. Mereka mungkin mengharapkan ia akan histeris, pingsan, atau mengamuk. Tapi Maulidia tidak melakukan apapun. Ia hanya menatap kosong ke arah kerumunan, lalu berbalik dan berjalan dengan langkah mantap menuju kamarnya di lantai atas. Ia tidak mendengar panggilan lirih ibunya atau tawaran bantuan dari Karin. Satu-satunya suara di kepalanya adalah gema tawa Devan dari video itu. Tawa bahagia di atas pusara putri mereka. Detik itu, cinta dan rasa hormat yang pernah ia miliki untuk suaminya mati, terkubur lebih dalam daripada jasad mungil putrinya. Yang tersisa hanyalah keheningan beku, menunggu badai yang ia tahu akan segera datang. 1 jam berlalu dalam keheningan yang aneh. Para pelayat yang tersisa tidak lagi berbicara tentang kenangan manis Anya atau mencoba menghibur Maulidia. Mereka berbicara dalam bisikan-bisikan tertahan. Mata mereka sesekali melirik ke arah Maulidia, lalu ke arah orang tua Devan yang duduk terpaku di sudut ruangan. Wajah mereka pucat seperti kertas. Video pengkhianatan itu telah menyebar seperti wabah di antara mereka,
meracuni udara duka menjadi atmosfer canggung yang penuh amarah. Maulidia sendiri tidak turun dari kamarnya. Ia hanya duduk di tepi ranjang, memandangi dinding yang dipenuhi lukisan-lukisan cat air karyaannya. Lukisan pelangi, keluarga, dan seekor kucing oranye gemuk. Dunia yang penuh warna dan kepolosan. Dunia yang kini terasa seperti berasal dari dimensi lain. Ia tidak menangis. Rasanya seolah kelenjar air matanya telah kering kerontang, digantikan oleh gurun kehampaan yang dingin. Tiba-tiba, keheningan di lantai bawah pecah oleh dering ponsel yang nyaring. Ponselnya, yang ia tinggalkan di atas meja kopi. Beberapa detik kemudian, Karin muncul di ambang pintu kamarnya, memegang benda persegi itu seolah memegang seekor ular berbisa. "Mbak," kata Karin pelan. "Dia nelpon." Maulidia tidak perlu bertanya siapa. Dia. Hanya ada satu orang yang cukup tidak tahu malu untuk menelepon saat ini. Di layar ponsel yang dipegang Karin, nama, Devan, menyala terang, sebuah suar keegoisan di tengah lautan duka. Seluruh keluarga di lantai bawah pasti menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Maulidia menatap nama itu tanpa ekspresi. Selama beberapa detik, ia membiarkan panggilan itu berdering, suaranya menusuk keheningan rumah. Ia ingin Devan menunggu. Ia ingin Devan merasakan sekelumit saja dari rasa cemas dan ketidakpastian yang telah ia timpakan padanya sepanjang hari. Akhirnya, dengan sebuah isyarat tangan, ia meminta ponsel itu dari Karin. Jari jemarinya terasa dingin saat menyentuh layar. Ia menekan ikon hijau, mengaktifkan loudspeaker, dan meletakkan ponsel itu di atas nakas di samping tempat tidur. Ia ingin Karin menjadi saksinya. Keheningan sesaat. Lalu suara Devan meledak dari speaker, bukan suara duka atau penyesalan, melainkan kepanikan murni. "Lydia, syukurlah kamu angkat. Kamu di mana? Kamu harus bantu aku." Maulidia tetap diam. Ia mendengarkan napas Devan yang terengah-engah di seberang sana. "Lydia, kamu dengar aku enggak? Video itu, video ulang tahun Vania jadi viral. Seseorang di pesta merekamnya dan menyebarkannya. Entah bagaimana semua orang di kantor sudah melihatnya. Atasanku, Pak Santoso, baru saja mengirimiku pesan dengan tautan video itu. Dia hanya mengirim tanda tanya. Tanda tanya. Lydia, kamu bisa bayangkan nggak?" Suaranya meninggi, syarat dengan ketakutan dan amarah yang salah alamat. Tidak ada satu kata pun tentang Anya. Tidak ada pertanyaan tentang bagaimana perasaan Maulidia. Yang ada hanya, aku, kantorku, atasanku, karirku. Aku dalam masalah besar. Semua orang mengira aku melewatkan pemakaman. Maksudku, aku memang melewatkannya, tapi tidak seperti itu. Itu semua salah paham. Kamu harus bantu aku. Lydia, buat pernyataan. Bilang kalau itu video lama. Atau bilang kalau aku sudah minta izinmu karena ini menyangkut klien yang sangat penting. Bilang apa saja. Rentetan kata-kata panik itu terus mengalir. Setiap kata adalah bukti nyata betapa kecilnya arti duka mereka bagi Devan dibandingkan dengan citra dan ambisinya. Maulidia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya, ia melihat Devan bukan sebagai suaminya, tetapi sebagai orang asing yang menyedihkan. Seorang pria yang membangun istana pasir karirnya, dan kini panik karena ombak datang menerjang. Ombak yang ia ciptakan sendiri. Setelah Devan selesai dengan semburan kepanikannya, menyisakan keheningan yang hanya diisi oleh napasnya yang berat, Maulidia akhirnya membuka mulutnya. Suara yang keluar dari bibir Maulidia adalah suara yang bahkan ia sendiri nyaris tidak kenali. Bukan suara lembut yang biasa ia gunakan saat berbicara dengan Devan. Bukan pula suara parau karena tangisan. Suara itu dingin, datar, dan tanpa emosi. Seperti permukaan danau beku di musim dingin. "Bantu kamu." Hanya dua kata itu. Namun dampaknya langsung terasa. Keheningan di seberang telepon menjadi lebih pekat. Devan sepertinya terkejut. Tidak menyangka akan mendapat respon seperti itu. "Iya, bantu aku," jawab Devan. Nadanya kini sedikit ragu. "Kita ini tim, kan? Ini juga menyangkut masa depan keluarga kita. Promosi ini."
Keluarga? Potong Maulidia. Suaranya masih sedingin es. Keluarga yang mana? Devan? Keluarga yang baru saja kamu tinggalkan untuk merayakan ulang tahun selingkuhanmu? Atau keluarga yang baru saja mengubur putri mereka satu-satunya? Skakmat. Devan terdiam. Ia mungkin sudah menyiapkan 1001 alasan, tetapi ia tidak siap menghadapi kebenaran telanjang yang dilontarkan tanpa basa-basi. Lydia, dengar. Aku bisa jelaskan soal Vania. Tidak perlu, sahut Maulidia cepat. Aku sudah melihat semuanya dengan sangat jelas. Kamu, kue ulang tahun, sampanye, kalung berlian, ciumanmu. Penjelasan apa lagi yang kamu butuhkan? Kamu tampak sangat bahagia. Devan, aku belum pernah melihatmu sebahagia itu selama setahun terakhir. Ada kepahitan dalam nada bicaranya, tetapi emosinya tetap terkendali. Ia tidak berteriak. Justru ketenangannya yang mengerikan inilah yang menjadi senjatanya. Itu tidak seperti yang kamu lihat. Devan mencoba membela diri. Suaranya kini terdengar putus asa. Itu semua hanya sandiwara untuk klien. Vania itu. Cukup, kata Maulidia. Satu kata itu diucapkan dengan otoritas yang mengejutkan. Aku tidak tertarik dengan kebohonganmu lagi. Aku sudah mendengarnya terlalu banyak. Maulidia menarik napas dalam-dalam. Di dalam dirinya, ia merasakan pergeseran tektonik. Wanita yang selama ini selalu memaklumi, yang selalu menempatkan kebutuhan Devan di atas kebutuhannya sendiri, telah mati. Terkubur bersama putrinya. Yang bangkit dari abunya adalah seseorang yang tidak lagi ia kenali. Seseorang yang tidak akan lagi membiarkan dirinya diinjak-injak. Suara yang telah hilang, suara lembutnya yang penuh pengertian, kini benar-benar lenyap, digantikan oleh suara seorang penyintas. Lydia, kumohon. Rengek Devan, kembali ke taktik lamanya. Jangan seperti ini. Pikirkan Anya. Menyebut nama Anya adalah kesalahan fatal. Itu menyulut api dingin di hati Maulidia menjadi kobaran es. Aku sedang memikirkan Anya, desisnya. Suaranya kini bergetar karena amarah yang tertahan. Aku memikirkannya saat aku memandikannya untuk terakhir kali. Aku memikirkannya saat aku memilihkan gaun tercantiknya. Aku memikirkannya saat aku memeluk tanah makamnya yang dingin. Sementara kamu, di mana kamu saat itu? Devan? Sedang memikirkan Anya juga sambil meniup lilin ulang tahun wanita lain. Telepon kembali hening. Maulidia telah memenangkan pertempuran itu. Jangan pernah hubungi aku lagi untuk meminta bantuan, lanjut Maulidia. Suaranya kembali datar. Mulai detik ini, urus masalahmu sendiri. Tanpa menunggu jawaban, ia meraih ponsel itu. Jarinya menekan ikon merah dengan sekali sentuhan tegas. Panggilan berakhir. Kemudian, dengan gerakan yang sama tenangnya, ia membuka kontak, mencari nama Devan, dan menekan tombol blokir. Sebuah tindakan kecil yang terasa seperti deklarasi kemerdekaan. Setelah panggilan itu berakhir, Maulidia tidak bergerak. Karin menatapnya dengan campuran rasa ngeri dan kekaguman. Ia belum pernah melihat kakaknya sekuat dan setegas ini. Tak lama kemudian, pintu kamar diketuk pelan. Ibu Laksmi dan Bapak Hardiman, kedua mertuanya, masuk dengan wajah tertunduk. Mereka tampak 10 tahun lebih tua hanya dalam beberapa jam. Rasa malu dan aib terpancar jelas dari setiap gerak-gerik mereka. Maulidia, nak, Ibu Laksmi memulai. Suaranya serak. Kami tidak tahu harus berkata apa. Kami minta maaf atas nama Devan. Perbuatannya tidak bisa dimaafkan. Maulidia hanya menatap mereka. Menunggu. Bapak Hardiman, seorang pria pragmatis yang selalu mengutamakan citra keluarga, berdeham. Apa yang dikatakan Devan di telepon? Apa ini sudah menyebar luas? Tanyanya lebih pada Karin. Sudah, Om, jawab Karin ketus. Bukan cuma menyebar, tapi sudah jadi festival online. Selamat untuk Om dan Tante. Putra kesayangan Anda sekarang jadi selebriti. Wajah Bapak Hardiman mengeras mendengar sindiran itu. Jaga bicaramu. Karin, ini masalah keluarga. Oh, sekarang ini jadi masalah keluarga.
Balas Karin tak kalah sengit. Tadi pagi saat Mbak Lydia berdiri sendirian di pemakaman. Di mana, keluarga, ini? Di mana putra Anda yang katanya sedang rapat demi masa depan? Cukup, bentak Bapak Hardiman. Namun suaranya kurang berwibawa. Sudah, Karin, kata Maulidia pelan, menenangkan adiknya. Ia kemudian menatap kedua mertuanya. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Ibu Laksmi maju selangkah. Tangannya terulur seolah ingin menyentuh Maulidia. Nak, tolong jangan begini. Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Kita bisa bicara pada media. Bilang ini semua kesalahpahaman. Devan bisa membuat permintaan maaf publik. Pikirkan nama baik keluarga kita. Disitulah kesabaran Maulidia habis. Nama baik? Ulangnya dengan tawa kecil yang terdengar mengerikan. Nama baik apa yang tersisa, Bu? Nama baik yang dibangun di atas kebohongan? Di atas penderitaan saya? Di atas makam cucu Anda sendiri? Ibu Laksmi tersentak. Air matanya mulai mengalir. Bukan begitu maksud Ibu. Saya sudah tidak peduli lagi dengan nama baik keluarga. Lanjut Maulidia, tatapannya menusuk tajam. Selama ini saya selalu menjaga nama baik itu. Saya diam saat Devan pulang larut malam. Saya diam saat saya mencium aroma parfum lain di bajunya. Saya diam dan mencoba percaya saat dia memberikan ribuan alasan untuk tidak berada di sisi putrinya yang sedang sekarat. Saya sudah selesai menjaga apapun yang berhubungan dengan Devan. Karin berdiri di samping kakaknya, menjadi benteng pelindung. Bapak Hardiman dan Ibu Laksmi tampak kalah. Mereka datang mungkin dengan harapan bisa melakukan manajemen krisis, membujuk menantu mereka untuk bermain sandiwara demi menyelamatkan reputasi putra mereka. Tapi mereka salah besar. Mereka tidak sedang berhadapan dengan Maulidia yang dulu. Sementara drama keluarga terjadi di dalam kamar, badai sesungguhnya sedang mengamuk di dunia maya. Apa yang dimulai sebagai Instagram story di lingkaran pertemanan Fania, kini telah menjadi bola salju digital raksasa yang meluncur dengan kecepatan mengerikan. Seseorang telah mengunduh video itu dan mengunggahnya ke Twitter dengan caption pedas. Ketika jabatan lebih penting dari pemakaman anak sendiri. Kelakuan calon Direktur PT Cipta Kencana. Selamat ulang tahun untuk selingkuhannya, dan turut berduka cita untuk putrinya. Tweet itu meledak. Ribuan retweet dan komentar membanjiri dalam hitungan menit. Para jurnalis dari berbagai portal berita online dengan cepat menangkap cerita itu. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melakukan verifikasi. Mereka menemukan postingan duka cita di akun media sosial kerabat Maulidia, mencocokkannya dengan waktu unggahan video pesta Devan. Semuanya pas. Pukul 5 sore. Artikel pertama muncul. Miris. Calon direktur perusahaan ternama kepergok rayakan ulang tahun kekasih gelap di hari pemakaman putrinya. Artikel itu disertai dengan tangkapan layar video Devan yang sedang mencium Fania dan foto pusara Anya yang masih basah. Kontrasnya begitu menjijikan hingga memicu amarah publik secara massal. Di ruang tengah, ponsel para kerabat terus bergetar. Karin menunjukkan beberapa di antaranya pada Maulidia. Kolom komentar di portal berita dan media sosial dipenuhi dengan hujatan. Manusia tak punya hati nurani. Pecat orang kayak gini. Perusahaan macam apa yang mau mempekerjakan monster? Kasihan sekali istri dan almarhumah anaknya. Surga untukmu, nak. Spill nama selingkuhannya. Biar sama-sama hancur. Nama Devan, Fania, dan PT Cipta Kencana menjadi trending topik. Reputasi perusahaan yang selama ini dibangun dengan citra profesional dan berintegritas tinggi ikut terseret ke dalam lumpur. Puncaknya terjadi 1 jam kemudian. Sebuah email resmi dari Departemen HRD PT Cipta Kencana bocor ke media, yang kemudian diikuti dengan pernyataan pers resmi di situs web dan akun media sosial mereka. Menanggapi isu yang beredar luas mengenai salah satu karyawan kami, Saudara Devan Ardiansyah, manajemen PT Cipta Kencana menyatakan keprihatinan yang mendalam. Perilaku yang bersangkutan sama sekali tidak mencerminkan nilai dan etika perusahaan kami. Untuk itu, per hari ini, Saudara Devan Ardiansyah secara resmi dinonaktifkan dari seluruh tugas dan jabatannya untuk proses investigasi internal lebih lanjut.
Kami juga membatalkan proses pencalonannya dalam jajaran direksi. Kami menyampaikan simpati dan duka cita terdalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Singkat, tegas, dan mematikan. Kalimat itu adalah batu nisan bagi karir Devan. Promosi yang ia kejar dengan mengorbankan segalanya, kini lenyap dalam sekejap mata. Istana yang ia bangun dengan mengabaikan tangisan putrinya, kini runtuh menjadi puing-puing digital. Semuanya hancur, bahkan sebelum ia sempat menyadari apa yang terjadi. Membaca pernyataan resmi dari perusahaan Devan adalah titik akhir bagi Maulidia. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi harapan yang tersisa. Semuanya sudah selesai. Dengan ketenangan yang menakutkan, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju lemari besar di kamarnya. Ia membukanya, melewati deretan kemeja dan setelan jas milik Devan yang tergantung rapi, dan langsung menuju bagian tempat pakaiannya dan pakaian Anya disimpan. Ia mengeluarkan sebuah koper besar. Karin, yang sejak tadi mengamatinya, langsung mengerti. "Mbak mau kemana?" "Pergi," jawab Maulidia singkat. Ia mulai mengambil pakaiannya, melipatnya dengan gerakan mekanis, dan memasukkannya ke dalam koper. "Aku tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Setiap sudutnya terasa beracun." "Mbak bisa tinggal sama aku," kata Karin cepat. "Rumahku selalu terbuka untuk Mbak." Maulidia mengangguk. Matanya mulai berkaca-kaca untuk pertama kalinya sejak melihat video itu. Bukan karena Devan, tapi karena rasa syukur memiliki adiknya. Ia kemudian beralih ke lemari kecil milik Anya. Tangannya gemetar saat menyentuh gaun-gaun mungil, piyama bergambar kelinci, dan seragam sekolahnya. Ini adalah bagian tersulit. Ia tidak sanggup membawa semuanya. Terlalu menyakitkan. Ia hanya mengambil beberapa helai yang paling berarti. Gaun ulang tahun terakhirnya, piyama yang Anya kenakan saat pertama kali demam, dan sebuah sweater rajut buatan neneknya. Ia juga memasukkan album foto mereka, lukisan-lukisan cat air Anya, dan boneka beruang kesayangannya yang sudah lusuh. Ia sedang mengemas sisa-sisa kehidupan putrinya, menyelamatkan kenangan mereka yang berharga dari rumah yang telah ternoda oleh pengkhianatan. Setelah satu koper besar dan satu kotak kenangan Anya terisi, ia merasa siap. Ia menatap sekeliling kamar tidur yang telah ia huni bersama Devan selama hampir 1 dekade. Tidak ada perasaan sentimental. Yang ada hanya keinginan untuk lari sejauh mungkin. Ia berjalan menuruni tangga, menyeret kopernya. Karin membantunya membawa kotak kenangan Anya. Seluruh keluarga yang masih berkumpul di ruang tamu menatapnya dengan kaget. Bapak Hardiman dan Ibu Laksmi berdiri, menghalangi jalannya. "Maulidia, kamu mau kemana, Nak? Jangan mengambil keputusan saat sedang emosi," kata Bapak Hardiman, mencoba terdengar bijaksana. Maulidia menatap lurus ke mata ayah mertuanya. "Saya tidak sedang emosi, Pak. Saya justru tidak pernah sejernih ini seumur hidup saya," jawabnya dengan suara mantap. "Saya dan kenangan Anya akan pergi dari rumah ini. Saya akan tinggal bersama Karin untuk sementara waktu. Tapi, Lydia, ini rumahmu juga," isak Ibu Laksmi. "Dulu mungkin iya, Bu," balas Maulidia. "Tapi rumah adalah tempat di mana hati kita berada. Dan hati saya sudah tidak ada lagi di sini." Ia tidak menunggu persetujuan atau perdebatan lebih lanjut. Bersama Karin, ia berjalan melewati mereka, membuka pintu depan, dan melangkah keluar menuju malam yang gelap, meninggalkan puing-puing kehidupannya yang lama di belakang. Langkah pertamanya menuju dunia baru yang tidak pasti. Namun yang pasti, dunia itu tidak akan lagi menyertakan nama Devan di dalamnya. Apartemen Karin terasa seperti dunia lain. Berbeda 180 derajat dari rumah besar dan megah yang baru saja Maulidia tinggalkan. Di sini udaranya hangat, dipenuhi aroma teh melati dan essential oil lavender yang menenangkan. Ruangannya tidak luas, namun setiap sudutnya tertata dengan sentuhan personal yang artistik, mencerminkan kepribadian Karin yang bebas dan hangat. Tidak ada perabot mewah yang dingin atau ruang-ruang kosong yang bergema. Semuanya terasa hidup. Meski begitu, bagi Maulidia, tempat ini tetap terasa asing. Ini adalah malam pertamanya dalam 10 tahun tidak tidur di ranjang yang sama dengan Devan.
Ini adalah malam pertamanya sebagai seorang janda, bukan secara hukum, tetapi secara batin, dan seorang ibu yang telah kehilangan anaknya. Setelah para kerabat yang mengantar mereka pulang, hanya tersisa mereka berdua. Karin tidak banyak bicara. Ia tahu kakaknya tidak butuh kata-kata penghiburan yang hampa. Ia hanya membuatkan teh hangat, meletakkan sepiring kecil biskuit di hadapan Maulidia, dan menyelimutinya dengan selimut wol yang tebal. Sebuah gestur sederhana yang mengatakan, "Aku di sini." Selama berjam-jam, Maulidia hanya duduk diam di sofa, memeluk kotak berisi kenangan Anya. Kekuatan dan amarah dingin yang melindunginya sepanjang sore tadi perlahan-lahan terkikis, seperti lapisan es tipis yang retak di bawah terik matahari. Di balik perisai itu, ada lautan duka yang tak bertepi. Saat malam semakin larut dan suara lalu lintas di luar mereda, bendungan itu akhirnya jebol. Isak tangis pertama keluar tanpa suara, hanya bahunya yang berguncang hebat. Lalu disusul oleh isakan berikutnya, dan berikutnya, hingga ia terisak seperti anak kecil yang kehilangan arah. Ini bukan lagi tangisan karena pengkhianatan Devan. Itu adalah tangisan murni untuk Anya. Tangisan seorang ibu yang menyadari bahwa ia tidak akan pernah lagi mendengar tawa putrinya, tidak akan pernah lagi menyisir rambutnya, atau membacakan dongeng pengantar tidur untuknya. Karin segera duduk di sebelahnya, memeluknya erat. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya membiarkan Maulidia menumpahkan seluruh kesedihannya di bahunya. Di apartemen yang sunyi itu, hanya ada suara tangis pilu Maulidia yang mengisi malam. Ia menangisi putrinya. Ia menangisi 10 tahun pernikahannya yang ternyata palsu. Ia menangisi dirinya sendiri, wanita yang pernah ia kenal, yang kini telah hilang selamanya. Ketika tangisnya mereda, menyisakan napas yang tersengal-sengal dan mata yang bengkak, Maulidia merasakan sesuatu yang aneh. Di sela-sela rasa sakit yang luar biasa, ada secercah kelegaan. Kelegaan karena tidak perlu lagi berpura-pura. Kelegaan karena tidak ada lagi kebohongan yang harus ia telan. Di sini, di dunia yang baru ini, ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Seorang wanita yang hancur, yang sedang mencoba belajar untuk bernapas kembali. Malam itu, ia tidur di kamar tamu, memeluk erat boneka beruang lusuh milik Anya. Tidurnya tidak nyenyak, dipenuhi mimpi-mimpi kabur tentang senyum Anya dan tawa Devan di pesta itu. Namun, ketika ia terbangun keesokan paginya oleh cahaya matahari yang merembes masuk melalui celah gorden, ia tahu satu hal. Kemarin adalah akhir dari segalanya. Hari ini adalah halaman pertama dari sebuah babak yang sama sekali baru. Seminggu berlalu dalam kabut. Maulidia menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam kamar, hanya keluar untuk makan saat dipaksa oleh Karin. Ia mematikan ponselnya, memutus hubungan dengan dunia luar yang masih riuh membicarakan skandal Devan. Ia butuh waktu untuk berkabung dengan tenang, tanpa diganggu oleh kebisingan simpati atau hujatan publik. Karin menjadi malaikat pelindungnya. Ia menyaring setiap telepon dan pesan yang masuk, menangani kerabat yang ingin tahu, dan memastikan tidak ada seorang pun yang mengganggu privasi kakaknya. Pada hari ke-8, Karin masuk ke kamar Maulidia dengan wajah serius. "Mbak, aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku sudah membuatkan janji temu untukmu. Kita harus mulai mengurus ini secara legal." Maulidia menatap adiknya tanpa minat. "Aku tidak mau apa-apa darinya, Rin." "Ini bukan tentang mau atau tidak mau," sahut Karin tegas. "Ini tentang keadilan. Untukmu, dan untuk Anya. Mbak sudah berkorban terlalu banyak. Mbak berhenti dari pekerjaanmu, mendedikasikan seluruh hidupmu untuk keluarga. Jangan biarkan dia pergi begitu saja seolah pengorbananmu tidak ada artinya." Kata-kata Karin menampar Maulidia. Ada benarnya. Ini bukan tentang uang atau balas dendam. Ini tentang harga diri. Siang itu, mereka tiba di sebuah firma hukum yang direkomendasikan oleh teman Karin. Mereka disambut oleh seorang pengacara wanita berusia akhir 40-an bernama Ratna Wulandari. Ibu Ratna memiliki aura yang tenang namun tajam. Tatapan matanya penuh empati namun juga menunjukkan kecerdasan yang tak main-main. "Selamat siang, Bu Maulidia," sapanya lembut. "Saya turut berduka cita atas kehilangan putri Anda."
Tidak ada nada kasihan dalam suaranya, hanya simpati yang tulus. Maulidia langsung merasa sedikit lebih nyaman. Selama 1 jam berikutnya, Ibu Ratna mendengarkan dengan saksama saat Maulidia menceritakan segalanya, dari awal kejanggalan hingga puncak pengkhianatan di hari pemakaman. Ia tidak pernah memotong, hanya sesekali membuat catatan. Setelah Maulidia selesai, Ibu Ratna menatapnya dengan tatapan mantap. Bukti yang kita miliki lebih dari cukup, Bu. Video itu, kesaksian dari keluarga, dan pernyataan dari perusahaannya. Gugatan cerai ini akan sangat kuat dengan dasar perzinaan dan penelantaran emosional. Saya hanya ingin ini cepat selesai, bisik Maulidia. Saya tidak ingin apapun darinya. Ibu Ratna tersenyum tipis. Saya mengerti, tapi izinkan saya memberikan perspektif lain. Selama 10 tahun pernikahan, Anda adalah seorang istri dan ibu rumah tangga. Secara hukum, seluruh aset yang diperoleh Devan selama masa pernikahan adalah harta bersama. Anda memiliki hak atas separuhnya. Ini bukan tentang mengambil hartanya, Bu Maulidia. Ini tentang mengambil hak Anda. Hak yang Anda peroleh dari setiap makanan yang Anda siapkan. Setiap malam Anda tidak tidur saat Anya sakit. Setiap dukungan yang Anda berikan untuk karirnya. Ini adalah tentang keadilan untuk pengorbanan Anda. Penjelasan itu membuka mata Maulidia. Selama ini, ia selalu merasa bergantung pada Devan. Kini, hukum mengatakan bahwa ia adalah partner yang setara. Gugatan ini, lanjut Ibu Ratna, bukan hanya soal perceraian. Ini adalah fondasi untuk kehidupan baru Anda. Fondasi finansial yang akan memastikan Anda bisa berdiri di atas kaki Anda sendiri, tanpa perlu bergantung pada siapapun. Anggap saja ini sebagai kompensasi atas masa depan yang telah ia rampas dari Anda dan Anya. Maulidia mengangguk perlahan. Untuk pertama kalinya, ia melihat proses hukum ini bukan sebagai pertempuran yang melelahkan, melainkan sebagai langkah pertama untuk merebut kembali kekuatannya. Baik, Bu, katanya. Suaranya lebih kuat dari sebelumnya. Lakukan apa yang harus Anda lakukan. Saat meninggalkan kantor hukum itu, Maulidia merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Ia telah menyerahkan pertempurannya kepada orang yang tepat. Kini, ia bisa fokus pada pertempuran yang lebih penting, menyembuhkan hatinya. Devan, yang dunianya hancur berkeping-keping, kini berada dalam mode panik total. Dipecat dari pekerjaan, dijauhi teman-teman, dan menjadi bahan cemoohan publik, ia mulai melakukan berbagai cara untuk menghubungi Maulidia. Ia berpikir jika bisa mendapatkan maaf dari istrinya, citranya mungkin bisa sedikit diperbaiki. Setelah nomornya diblokir, ia mulai mengirim email. Email pertama berisi permintaan maaf yang panjang dan penuh klise. Aku hilaf. Aku menyesal. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan. Semuanya terasa hampa dan ditulis untuk konsumsi publik. Maulidia membacanya sekali, lalu langsung menghapusnya. Ketika emailnya tidak dibalas, ia mulai meneror Karin dengan pesan-pesan WhatsApp. Rin, tolong sampaikan pada Lydia. Aku benar-benar minta maaf. Aku akan melakukan apa saja untuk menebusnya. Karin, aku tahu kamu marah, tapi dia masih istriku. Anya tidak akan mau melihat kita seperti ini. Tolong, Rin, aku kehilangan segalanya. Jangan biarkan aku kehilangan Lydia juga. Karin menunjukkan pesan-pesan itu pada Maulidia, yang hanya menanggapinya dengan dengusan dingin. Dia tidak kehilangan aku, Rin. Dia membuangku. Atas perintah Maulidia, Karin pun memblokir nomor Devan. Merasa semua jalur komunikasi pribadi terputus, Devan beralih ke taktik yang lebih putus asa. Ia membuat sebuah unggahan permintaan maaf publik di akun Instagramnya yang kini digembok. Ia memasang foto pernikahan mereka, dengan caption panjang yang menyiratkan bahwa ia adalah korban dari tekanan pekerjaan dan telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Unggahan itu justru menjadi bumerang. Netizen semakin menghujatnya karena dianggap tidak tulus dan hanya berusaha menyelamatkan muka. Puncaknya terjadi pada suatu sore. Bel apartemen Karin berbunyi. Melalui interkom, terlihat wajah Devan di lobi, tampak kuyu dan putus asa. Lydia, aku tahu kamu di dalam.
Tolong izinkan aku bicara 5 menit saja, teriaknya ke interkom. Karin langsung menjawab dengan ketus. Pergi kamu dari sini, atau saya panggil keamanan. Aku hanya ingin minta maaf secara langsung. Aku ingin melihat makam Anya bersamamu. Kumohon, Lydia. Mendengar nama Anya digunakan sebagai alat untuk memanipulasi, amarah Maulidia kembali tersulut. Ia mengambil alih interkom dari Karin. Devan, katanya. Suaranya terdengar jelas dan dingin melalui speaker di lobi. Kesempatanmu untuk melihat makam Anya adalah minggu lalu. Bersamaku. Kamu memilih untuk tidak datang. Sekarang, pergilah. Jangan pernah menunjukkan wajahmu di hadapanku lagi. Semua urusan kita selanjutnya akan melalui pengacaraku. Maulidia mematikan interkom. Beberapa menit kemudian, Karin melihat dari jendela. Petugas keamanan menggiring Devan yang tampak kalah keluar dari gedung. Saat itulah Maulidia tahu, ia telah berhasil membangun tembok pertamanya. Tembok yang tidak akan bisa ditembus oleh penyesalan palsu dan air mata buaya. Hari-hari berlalu. Proses hukum berjalan di latar belakang, ditangani sepenuhnya oleh Ibu Ratna. Maulidia mencoba mengisi kekosongan waktunya. Ia membersihkan apartemen Karin, memasak, membaca buku. Namun, pikirannya selalu kembali pada Anya. Rasa rindu itu terkadang datang seperti ombak besar yang siap menenggelamkannya. Suatu hari, saat sedang merapikan kotak kenangan putrinya, tangannya menyentuh satu set peralatan melukis cat air milik Anya. Di dalamnya ada kuas-kuas kecil, palet warna-warni, dan beberapa kertas gambar yang masih kosong. Tiba-tiba, sebuah kenangan lama muncul. Kenangan tentang dirinya sendiri, jauh sebelum ia menjadi istri Devan. Maulidia dulu sangat suka melukis. Itu adalah hasratnya, dunianya. Ia bahkan sempat bercita-cita menjadi seorang seniman. Namun, setelah menikah, Devan dengan halus sering berkata bahwa menjadi seniman tidak memiliki masa depan yang jelas, dan lebih baik ia fokus menjadi ibu rumah tangga yang baik. Perlahan, Maulidia menyingkirkan kanvas dan kuasnya, menukar mimpinya demi membangun mimpi Devan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kuas milik Anya. Ia menuangkan sedikit air ke dalam palet, mencampur warna biru dan putih, mencoba menciptakan warna langit yang cerah seperti di mata putrinya. Awalnya, tangannya terasa kaku dan canggung. Sudah lebih dari 10 tahun ia tidak melukis. Ia memutuskan untuk tidak melukis pemandangan atau bunga. Ia ingin melukis Anya. Bukan dari foto, tapi dari ingatan hatinya. Ia mulai membuat sketsa wajah mungil itu. Lengkungan alisnya yang sempurna, hidungnya yang kecil, dan bibirnya yang selalu siap tersenyum. Saat kuasnya mulai menorehkan warna di atas kertas, sesuatu yang ajaib terjadi. Ia merasa terhubung kembali dengan putrinya. Setiap sapuan kuas adalah sebuah percakapan. Setiap campuran warna adalah sebuah emosi yang tercurah. Ia melukis Anya yang sedang tertawa sambil bermain ayunan. Ia melukis Anya yang sedang tertidur pulas memeluk boneka beruangnya. Ia melukis Anya yang sedang menatap pelangi dengan mata berbinar penuh kekaguman. Melukis menjadi terapinya. Itu adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa bertemu dengan Anya tanpa rasa sakit. Di atas kanvas, Anya hidup. Di atas kanvas, cinta mereka abadi. Ruang tamu Karin perlahan dipenuhi oleh lukisan-lukisan wajah Anya yang ceria. Itu bukan lagi apartemen yang menampung duka, tapi telah berubah menjadi sebuah galeri kenangan yang indah. Melalui seni, Maulidia menemukan cara untuk mengubah dukanya yang paling dalam menjadi sesuatu yang indah dan penuh makna. Ia tidak lagi hanya meratapi kehilangan, tetapi merayakan kehidupan singkat yang pernah ia miliki bersama malaikat kecilnya. Beberapa bulan kemudian, Ibu Ratna menelepon dengan kabar baik. Proses mediasi awal telah berhasil mengamankan sebagian aset bersama yang tidak dibekukan. Maulidia kini memiliki akses ke sejumlah dana yang cukup signifikan, hasil dari penjualan salah satu properti investasi atas nama mereka berdua. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memiliki kemandirian finansial. Uang itu terasa aneh di tangannya. Ia tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Membeli apartemen baru? Berlibur?
Semua itu terasa hampa dan tidak berarti. Suatu malam, saat sedang menatap deretan lukisan Anya di dinding, sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. Ia teringat hari-hari di rumah sakit. Ia teringat wajah-wajah lelah para orang tua lain di koridor bangsal anak. Ia teringat percakapan singkatnya dengan seorang ibu yang harus menjual sepeda motor satu-satunya untuk membeli obat bagi anaknya. Mereka semua berjuang, bukan hanya melawan penyakit, tetapi juga melawan kesulitan finansial. Bagaimana jika ia bisa membantu mereka? Bagaimana jika ia bisa menggunakan sumber dayanya untuk meringankan beban mereka? Meskipun sedikit, ide itu tumbuh dengan cepat, didorong oleh semangat baru yang entah datang dari mana. Ia tidak ingin uang hasil perceraiannya dengan Devan hanya habis untuk dirinya sendiri. Ia ingin mengubahnya menjadi sesuatu yang abadi, sesuatu yang akan membuat nama Anya terus hidup dan membawa kebaikan bagi orang lain. Keesokan harinya, ia menyampaikan idenya pada Karin. Aku ingin membuat sebuah yayasan. Mata Karin berbinar. Yayasan apa, Mbak? Sebuah yayasan untuk membantu biaya pengobatan dan memberikan dukungan bagi keluarga dengan anak-anak yang sakit kritis. Jelas Maulidia, suaranya mantap. Aku ingin tidak ada lagi orang tua yang harus memilih antara pekerjaan dan menemani anaknya. Aku ingin menyediakan tempat singgah sementara bagi mereka yang datang dari luar kota. Aku ingin melakukan sesuatu yang berarti. Itu ide yang luar biasa, Mbak, seru Karin, memeluk kakaknya dengan erat. Dengan bantuan Karin yang cekatan dan arahan dari Ibu Ratna mengenai aspek legal, Maulidia mulai menyusun rencananya. Ia menghabiskan hari-harinya dengan riset, membuat proposal, dan menghubungi beberapa dokter yang dulu merawat Anya untuk meminta nasihat. Ia memutuskan nama untuk yayasannya. Sebuah nama yang sederhana namun penuh makna. Yayasan Cahaya Anya. Karena seperti cahaya, kenangan putrinya tidak akan pernah padam. Dan dengan yayasan ini, cahaya itu tidak hanya akan menerangi hatinya, tetapi juga akan menjadi secercah harapan bagi banyak keluarga lain yang sedang berjuang dalam kegelapan. Untuk pertama kalinya sejak hari pemakaman itu, Maulidia menemukan sebuah tujuan. Ia tidak lagi hanya membangun kembali hidupnya di atas reruntuhan. Ia sedang membangun sebuah monumen cinta yang akan berdiri kokoh selamanya. Setahun setelah hari pemakaman Anya, Maulidia melangkah masuk ke dalam ruang pengadilan agama. Udara di dalamnya terasa dingin dan kaku, beraroma kertas-kertas tua dan kecemasan yang tertinggal. Namun, Maulidia tidak merasa gugup. Ia berjalan dengan langkah mantap di atas lantai marmer yang mengilap, didampingi oleh Karin dan Ibu Ratna. Ia mengenakan blus batik sederhana namun elegan. Rambutnya disanggul rapi. Ada aura ketenangan yang terpancar dari dirinya. Aura seorang wanita yang telah berdamai dengan badainya sendiri. Di seberang ruangan, ia melihat Devan untuk pertama kalinya setelah insiden di lobi apartemen. Penampilannya adalah antitesis dari ketenangan Maulidia. Pria yang dulu selalu tampil sempurna dengan setelan mahal dan senyum karismatik, kini tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Tubuhnya lebih kurus, setelan jasnya tampak kebesaran, dan ada lingkaran hitam pekat di bawah matanya yang kuyu. Ia duduk sendirian, ditemani seorang pengacara muda yang tampak canggung. Tidak ada keluarga, tidak ada teman. Ia benar-benar sendirian. Saat mata mereka bertemu untuk sesaat, Maulidia tidak merasakan amarah atau kebencian. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Pria di hadapannya adalah orang asing, hantu dari masa lalu yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitinya. Sidang berlangsung singkat dan formal. Ibu Ratna memaparkan semua bukti yang tak terbantahkan. Pengacara Devan tidak banyak membantah. Tidak ada lagi yang bisa dibantah. Devan sendiri hanya menunduk sepanjang sidang, menatap kosong ke arah meja di depannya. Ketika hakim mengetukkan palunya 3 kali, suaranya menggema di ruangan yang sunyi itu. Dengan ini, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai dari pihak penggugat, Maulidia Astuti. Hak asuh anak jatuh kepada ibu. Hakim berhenti sejenak, melirik catatannya dengan raut sedih, lalu melanjutkan. Dan pembagian harta bersama dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai dalam mediasi. Putusan itu adalah titik. Sebuah penutup final untuk sebuah babak kehidupan yang penuh luka.
Pernikahan mereka secara resmi telah berakhir. Saat Maulidia bangkit untuk meninggalkan ruangan, Devan mengangkat kepalanya, menatapnya dengan tatapan yang campur aduk antara permohonan, penyesalan, dan mungkin sedikit kemarahan. Ia seolah ingin mengatakan sesuatu, mencari satu kesempatan terakhir. Maulidia membalas tatapannya, tidak lebih dari 2 detik. Ia tidak memberinya senyum kemenangan atau tatapan penuh kebencian. Ia hanya memberinya tatapan yang tenang dan final. Sebuah tatapan yang mengatakan, "Sudah selesai. Kita tidak punya urusan apa-apa lagi." Kemudian, ia berbalik dan berjalan keluar dari ruang sidang tanpa menoleh ke belakang, menuju cahaya matahari di luar yang terasa jauh lebih hangat dan menjanjikan. Beberapa minggu setelah perceraiannya resmi, Maulidia secara tidak sengaja bertemu dengan Ranti, mantan rekan kerja Devan, di sebuah kafe. Setelah basa-basi canggung, Ranti, dengan nada ragu, menyinggung sedikit tentang apa yang terjadi setelah skandal itu meledak. "Aku turut prihatin atas semua yang kamu lalui, Lydia," kata Ranti tulus. "Apa yang Devan lakukan itu benar-benar tidak termaafkan." Seluruh kantor gempar waktu itu. Maulidia hanya tersenyum tipis. Semua sudah berlalu. "Oh ya," lanjut Ranti, seolah teringat sesuatu. "Kamu tahu kan apa yang terjadi pada Fania?" Maulidia menggeleng. Sejujurnya, ia tidak pernah memikirkannya. Fania terasa seperti karakter sampingan dalam drama hidupnya sendiri. Yah, setelah videonya viral dan perusahaan mengeluarkan pernyataan, dia juga kena imbasnya, jelas Ranti. Dia memang tidak dipecat secara langsung, tapi manajemen memberinya tekanan halus. Dia dianggap melanggar kode etik perusahaan karena menjalin hubungan dengan atasan yang sudah menikah, dan yang lebih parah, menyebabkan citra perusahaan hancur. Akun media sosialnya diserbu netizen. Dia dicap pelakor nasional. Dia tidak tahan. 2 bulan setelah kejadian itu, dia mengajukan pengunduran diri dan katanya pindah kembali ke kampung halamannya. Menghilang begitu saja. Maulidia mendengarkan cerita itu dalam diam. Ia menunggu datangnya perasaan puas atau semacam kemenangan karma. Tapi anehnya, perasaan itu tidak pernah datang. Tidak ada kegembiraan mendengar wanita yang telah menyakitinya itu juga menderita. Yang ia rasakan justru semacam melankolia. Fania, dengan segala ambisi dan pilihannya yang salah, pada akhirnya hanyalah korban lain dari keegoisan Devan. Devan yang menjanjikannya dunia, yang membuatnya merasa istimewa, lalu meninggalkannya sendirian untuk menghadapi cemoohan publik saat semuanya berantakan. Devan adalah mataharinya, dan ketika matahari itu padam, semua planet di sekelilingnya ikut membeku dalam kegelapan. Kasihan juga, ya, gumam Maulidia pelan, lebih pada dirinya sendiri. Ranti menatapnya dengan heran. "Kamu masih bisa merasa kasihan padanya?" Maulidia tersenyum. "Bukan kasihan. Aku hanya sadar, dalam cerita ini, satu-satunya penjahat sesungguhnya adalah pria yang mengorbankan semua orang demi dirinya sendiri. Kami berdua, dengan cara yang berbeda, hanyalah kerusakan tambahan dalam kecelakaan besar yang ia ciptakan." Kesadaran itu memberinya lapisan penutupan lain yang tidak ia duga. Ia tidak perlu membenci Fania untuk bisa sembuh. Ia hanya perlu memahami bahwa kebencian adalah beban, dan ia telah memutuskan untuk meletakkan semua bebannya. Yayasan Cahaya hanya mulai berkembang. Berkat kerja keras Maulidia dan bantuan beberapa relawan, yayasan itu berhasil membantu beberapa keluarga. Kisah Maulidia yang inspiratif, mengubah duka menjadi aksi sosial, menarik perhatian sebuah stasiun TV lokal. Mereka datang ke apartemen Karin untuk meliput kegiatan yayasan. Saat wawancara, kamera menyorot latar belakang ruang tamu yang kini penuh dengan lukisan-lukisan wajah Anya karya Maulidia. Lukisan-lukisan itu memancarkan emosi yang begitu kuat, cinta, kerinduan, kebahagiaan, sehingga menarik perhatian penonton lebih dari wawancara itu sendiri. Salah satu penonton itu adalah Pak Wibisono, seorang pemilik galeri seni terkemuka di Jakarta. Ia begitu tersentuh oleh kekuatan cerita di balik setiap sapuan kuas. Ia melihat bukan hanya karya seorang ibu yang berduka, tetapi karya seorang seniman sejati dengan bakat luar biasa. Seminggu setelah acara itu tayang,
Pak Wibisono menghubungi Maulidia. Ia menawarinya sesuatu yang tidak pernah Maulidia impikan, sebuah pameran tunggal. Lukisan-lukisan Anda memiliki jiwa, Bu Maulidia, kata Pak Wibisono di telepon. Saya ingin lebih banyak orang merasakannya. Kita bisa adakan pameran amal, di mana sebagian besar hasil penjualannya akan didonasikan langsung ke Yayasan Cahaya Anya. Maulidia terdiam, terperangah. Hobinya yang ia mulai kembali sebagai terapi, kini dinilai layak untuk dipamerkan di galeri profesional. Setelah berdiskusi dengan Karin, ia menerima tawaran itu. Selama 2 bulan berikutnya, ia melukis dengan semangat yang baru. Ia melukis lebih banyak lagi kenangan tentang Anya, menuangkan seluruh perasaannya ke atas kanvas. Malam pembukaan pameran yang diberi judul Gema Kenangan, itu sungguh luar biasa. Galeri itu penuh sesak oleh para pencinta seni, jurnalis, donatur yayasan, dan masyarakat umum yang penasaran. Lukisan-lukisan Anya terpajang dengan indah di bawah sorotan lampu. Setiap karya menceritakan sebuah fragmen kehidupan yang singkat namun penuh warna. Orang-orang menatap lukisan itu dengan mata berkaca-kaca. Mereka tidak hanya melihat potret seorang anak perempuan, mereka merasakan cinta seorang ibu yang tak terbatas. Malam itu, Maulidia berdiri di depan para tamunya. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita yang hancur. Ia tampak bersinar, mengenakan gaun sederhana yang memancarkan kepercayaan diri. Terima kasih telah datang. Mulainya, suaranya jernih dan tenang. Bagi saya, melukis adalah cara saya untuk tetap berbicara dengan putri saya, Anya. Setiap lukisan ini adalah percakapan kami. Awalnya, saya melakukannya untuk menyembuhkan diri sendiri. Tapi malam ini, melihat Anda semua di sini, saya sadar bahwa kenangan Anya tidak hanya menjadi cahaya bagi saya, tapi juga bisa menyentuh hati banyak orang. Terima kasih telah membiarkan cahayanya masuk ke dalam hati Anda. Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Malam itu, lebih dari separuh lukisan terjual. Dana yang terkumpul untuk Yayasan Cahaya Anya jauh melampaui ekspektasi. Maulidia telah berhasil mengubah rasa sakitnya yang paling pribadi menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi publik. Waktu terus berjalan. Maulidia semakin sibuk dengan yayasan dan karir barunya sebagai pelukis. Ia berhasil membeli sebuah apartemen sederhana atas namanya sendiri, tempat ia dan kenangan Anya bisa hidup dengan damai. Kehidupannya telah menemukan ritme yang baru, ritme yang tenang dan penuh makna. Sementara itu, kabar tentang Devan sesekali sampai ke telinganya melalui bisik-bisik kerabat. Setelah dipecat dan menjadi paria sosial, ia mencoba memulai bisnis kecil, namun gagal total. Reputasinya yang hancur membuatnya sulit mendapatkan kepercayaan dari siapapun. Ia menjual mobilnya, lalu apartemen mewahnya, terus turun kasta hingga ia dikabarkan hidup menumpang pada seorang teman. Suatu malam, hampir 2 tahun setelah perceraian mereka, sebuah pesan masuk ke ponsel Maulidia dari nomor yang tidak dikenal. Lydia, ini aku, Devan. Aku tahu aku tidak pantas menghubungimu. Tapi aku dalam kesulitan besar. Aku melihat berita tentang pameranmu, tentang yayasanmu. Aku tahu kamu sekarang sukses. Lydia, aku bangkrut. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku butuh pinjaman. Tidak banyak, cukup untuk memulai lagi. Anggap saja sebagai sisa haku dari aset kita dulu. Kumohon, Lydia. Maulidia membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pertanyaan tentang kabarnya. Yang ada hanyalah permintaan uang, dibungkus dengan arogansi yang terselubung. Pria itu, bahkan setelah jatuh ke titik terendah, masih belum berubah. Ia masih seorang egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Wanita yang dulu mungkin akan merasa iba. Wanita yang dulu mungkin akan berpikir untuk membantunya demi kenangan masa lalu. Tapi wanita itu sudah lama mati. Maulidia tidak membalas pesan itu. Ia hanya meneruskannya pada Ibu Ratna, pengacaranya. 2 hari kemudian, Devan menerima sebuah surat resmi dari kantor hukum Ratna Wulandari. Surat itu menyatakan dengan tegas bahwa seluruh ikatan finansial dan hukum antara dirinya dan Maulidia telah berakhir,
dan setiap upaya kontak lebih lanjut akan dianggap sebagai pelecehan dan akan ditindaklanjuti secara hukum. Itu adalah paku terakhir di peti mati harapan Devan. Beberapa bulan setelahnya, Maulidia mendengar kabar terakhir. Devan telah menyerah. Ia kembali ke rumah orang tuanya di sebuah kota kecil, menjadi beban bagi mereka di usia senja. Ganjaran untuknya bukanlah penjara atau hukuman dramatis. Ganjarannya adalah kehidupan yang sunyi dan biasa-biasa saja, di mana setiap hari ia terbangun sebagai seorang pecundang, dihantui oleh kenangan akan semua yang pernah ia miliki dan semua yang telah ia sia-siakan dengan tangannya sendiri. Itu adalah hukuman yang jauh lebih kekal. 3 tahun setelah hari pemakaman itu, langit Jakarta cerah. Matahari bersinar hangat di sebuah taman kota yang rindang. Tawa anak-anak terdengar riang, bercampur dengan suara musik dan pengumuman dari pembawa acara. Yayasan Cahaya Anya sedang mengadakan acara tahunan, Hari Ceria. Sebuah piknik akbar untuk anak-anak asuh yayasan dan keluarga mereka. Maulidia berjalan di antara kerumunan, menyapa para orang tua dan memeluk anak-anak. Wajahnya memancarkan kedamaian yang dalam. Ia tidak lagi terlihat seperti orang yang membawa beban duka. Garis-garis senyum di sekitar matanya tampak lebih dominan daripada jejak air mata. Yayasan itu telah berkembang pesat. Dengan dukungan donatur dan hasil penjualan lukisannya, Cahaya Anya telah membantu ratusan keluarga, menjadi mercusuar harapan bagi mereka yang berada dalam badai. Ia duduk di sebuah bangku di bawah pohon, memandangi pemandangan di hadapannya. Ia melihat seorang ayah dengan sabar menyuapi putranya yang duduk di kursi roda. Ia melihat seorang ibu tertawa lepas saat bermain kejar-kejaran dengan putrinya yang rambutnya baru mulai tumbuh kembali setelah kemoterapi. Pemandangan itu memenuhi hatinya dengan kehangatan. Luka karena kehilangan Anya tidak pernah benar-benar hilang. Luka itu telah menjadi bagian permanen dari dirinya, seperti bekas luka di kulit yang akan selalu ada. Tapi itu tidak lagi terasa sakit saat disentuh. Bekas luka itu kini menjadi pengingat, bukan tentang apa yang telah hilang, tetapi tentang kekuatan cinta yang mampu bertahan melampaui kematian. Tiba-tiba, seorang gadis kecil berusia sekitar 6 tahun berlari ke arahnya. Rambutnya dikuncir 2, dan di tangannya ada selembar kertas gambar. Ia adalah salah satu anak pertama yang dibantu oleh yayasan. "Tante Lydia, ini untuk Tante," katanya sambil menyodorkan kertas itu. Maulidia menerimanya. Itu adalah gambar sebuah matahari besar yang tersenyum, dengan sinar berwarna-warni seperti pelangi. Di bawahnya tertulis, "Terima kasih," dengan huruf-huruf yang masih canggung. Maulidia tersenyum, senyum yang tulus dan begitu lepas. Ia memeluk gadis kecil itu dengan erat. "Terima kasih kembali, sayang. Gambarnya indah sekali." Setelah gadis kecil itu kembali berlari ke arah orang tuanya, Maulidia tetap memandangi gambar matahari itu. Ia mengangkat wajahnya, menatap langit biru yang tak berawan. Angin sepau-sepau membelai pipinya, terasa seperti sebuah usapan lembut. Ia tahu ia tidak sendirian. "Lihat, sayang," bisiknya pada angin, pada langit, pada kenangan. "Cahayamu tidak pernah padam. Sekarang, cahayamu menerangi begitu banyak orang." Di tengah taman yang penuh tawa itu, Maulidia merasa utuh. Ia telah berjalan melewati lembah kegelapan yang paling dalam dan berhasil menemukan jalan keluarnya, bukan dengan melupakan duka, tetapi dengan mengubahnya menjadi sumber cahaya abadi. Ia telah menemukan takdir barunya, sebuah takdir yang ia tulis sendiri dengan tinta cinta, kekuatan, dan harapan. Pada akhirnya, Maulidia tidak perlu membalas. Takdir menjadi hakim yang paling adil, sementara ia memilih untuk mengubah lukanya menjadi cahaya bagi banyak orang. Nah, sekarang giliran kalian. Menurutmu, apa pembalasan terbaik? Komen di bawah. Kalian masuk tim Maulidia, yang percaya karma dan fokus jadi bahagia? Atau tim balas dendam, yang merasa Devan seharusnya mendapat hukuman jauh lebih berat? Coba tulis pendapat kalian ya.